Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita tetap melaksanakan pembelajaran kita dengan tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita yaitu dampak kolonialisme di Indonesia. Hubungan antara kekuasaan kolonial dan kekuasaan lokal Indonesia dalam abad 18 dan 19 menunjukkan dua gejala yang bertolak belakang. Di satu pihak, kekuasaan Belanda semakin meluas, sedangkan di pihak lain, penguasa lokal semakin menurun. Di samping itu, secara umum, penindasan sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita akan bahas dampak-dampak kolonialisme di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di materi kita yang lalu, kita sudah belajar tentang politik etis. Nah, di sini juga kita akan bahas bagaimana dampak kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menerapkan kebijakannya di Indonesia. Perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Proses interaksi kekuasaan antara negara-negara tradisional atau kerajaan milik pribumi dan kekuasaan Belanda pada abad ke-19 menunjukkan dua perkembangan yang sangat berbeda. Kita akan bahas di bidang politik apa saja dampaknya. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi, ikut campur yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton atau istana, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijakan pemerintahan kerajaan. Ibu kasih contoh yaitu ketika perlawanan rakyat Jawa atau perlawanan Diponegoro. Salah satu latar belakangnya perlawanan Diponegoro ini adalah adanya intervensi atau ikut campurnya Belanda dalam pemilihan kepala daerah atau pejabat keraton di Jawa. Sultan Hamengkubuwono yang ketiga itu telah wafat dan mestinya kerajaan tersebut harusnya digantikan oleh anaknya. Sementara Diponegoro adalah anak sulungnya. Namun Diponegoro merupakan anak dari Selir, bukan permasyuri. Sementara Mas Derajat itu adalah anak dari permaisuri, sehingga adanya campur tangan antara pemilihan Raden Mas Derajat dengan Diponegoro saat itu menyebabkan Diponegoro harus diasingkan. Nah, selanjutnya, dengan demikian dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijakan pemerintahan istana makin menipis karena adanya intervensi yang intensif dari para atau kaum kolonialisme. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh upeti atau pajak dari hasil bumi semakin berkurang, bahkan hilang, sebab kedudukannya telah berganti menjadi alat pemerintah. Nah, para
kaum kolonialisme membuat para pejabat-pejabat istana menjadi kaki tangannya kolonialisme untuk menyerap semua upeti atau hasil bumi dari rakyat. Selanjutnya kita akan bahas di bidang ekonomi. Penghasilan penguasa pribumi semakin berkurang karena mereka harus menyetorkan pajak bumi atau hasil bumi yang tadi sudah kita bahas kepada kaum kolonialisme. Jadi tidak ada untuk pendapatan istana. Sudah pasti keadaan ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat, khususnya para petani, dibebani kewajiban untuk mengelola sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat. Nah, kita sudah bahas di materi yang lalu tentang ini, yaitu akibat dari sistem tanam paksa. Para atau kaum pribumi harus memberikan 1/5 dari tanahnya kepada kaum kolonial untuk ditanami tanaman ekspor. Itu adalah ketentuannya. Namun, penyelewengannya adalah seluruh tanah harus diberikan kepada kaum kolonial, tidak hanya 1/5 dari ketentuan itu. Nah, akhirnya para petani atau rakyat kecil yang telah memberikan tanahnya tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga akibatnya adalah runtuhnya perekonomian rakyat. Rakyat tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, sehingga terjadilah kelaparan, kematian yang begitu besar, dan kemiskinan. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bidang sosial. Nah, di bidang sosial kita akan bahas tentang mobilitas masyarakat. Nah, ini sudah kita bahas sebagai akibat dari stratifikasi sosial yang terjadi akibat transmigrasi, yaitu politik etis. Nah, di materi yang lalu kita sudah bahas 3 tindakan politik etis, yaitu edukasi, migrasi, dan termasuk transmigrasi. Nah, tujuan dari transmigrasi ini adalah pemerataan penduduk dan memenuhi lapangan kerja yang dibutuhkan di daerah-daerah yang jarang penduduk. Sehingga banyak orang-orang Jawa yang dipindahkan secara paksa ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja sebagai budak atau para pekerja migran. Nah, dalam pengertian geografis bahwa perpindahan tempat tinggal dan kerja makin lama makin sering dilakukan karena transmigrasi yang tadi. Transmigrasi, migrasi intern, dan urbanisasi menunjukkan adanya keinginan untuk keluar dari lingkungan hidup yang lama. Karena akibat dari sistem tanam paksa itu tidak ada lagi tanah di desa yang dapat dikelola oleh para petani, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalani sebagai buruh migran. Hal itu karena berpengaruh penetrasi ekonomi asing dan kerapatan penduduk. Mobilitas dalam kerja terjadi pula. Sebagian dari masyarakat tani yang tadinya adalah petani beralih kerja menjadi pedagang, meskipun secara kecil-kecilan di kota. Selanjutnya, kita akan bahas di bidang budaya. Makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat di lingkungan kehidupan tradisional,
tata kehidupan Barat seperti cara bergaul, cara hidup, cara berpakaian, dan pendidikan mulai dikenal di kalangan atas atau istana. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini pun dijadikan dasar atau ajakan untuk melakukan perlawanan. Nah, dampak dari bidang budaya yang dibawa oleh kaum kolonial ke Indonesia yaitu dari cara berpakaian. Nah, tahukah kamu bahwa jas adalah budaya Barat yang dibawa oleh para kolonial ke Indonesia? Nah, dasi contohnya itu adalah gaya hidup atau gaya berpakaian ala Barat. Nah, ada banyak lagi cara berpakaian yang dibawa oleh kaum Barat ke Indonesia. Contohnya pendidikan. Nah, kita sudah bahas di politik etis yaitu edukasi yang diberikan kaum kolonial berdampak banyaknya orang-orang terpelajar, kaum pribumi yang terpelajar terbuka pikirannya untuk melakukan perlawanan bagi bangsa Barat. Nah, akhirnya para orang-orang terpelajar ini membuat suatu gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok untuk membicarakan atau berdiplomasi untuk membicarakan kemerdekaannya Indonesia. Selain daripada itu, pendidikan juga berdampak bagi bangsa Indonesia. Contohnya kita sudah mengenal Raden Adjeng Kartini. Nah, Raden Adjeng Kartini ini memberikan dampak di mana kaum wanita ternyata punya hak dan kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Nah, kehidupan R.A. Kartini yang telah menemukan cara untuk menyetarakan derajatnya wanita dengan laki-laki dari tulisan-tulisannya akhirnya membuka mata rakyat Indonesia. Ternyata yang mengecap pendidikan itu bukan hanya bagi anak laki-laki, namun anak perempuan juga berhak punya keterampilan atau tahu baca tulis. Nah, ini adalah dampak dari masuknya pendidikan ke Indonesia. Nah, perubahan dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat meluasnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia akhirnya menimbulkan kegelisahan, kekecewaan, kebencian yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Kenapa? Contohnya tadi seperti stratifikasi sosial yang ditetapkan oleh kaum kolonial, bahwa bangsa Eropa itu berada di atas. Sementara kaum bangsa asing, misalnya Cina, Arab, pedagang-pedagang dari luar yang datang ke Indonesia dan berdagang itu menjadi warga kelas 2. Sementara warga kelas 3 itu adalah bangsa pribumi. Jadi bangsa pribumi itu dianggap paling hina, sehingga akhirnya menumpuklah kegelisahan, kekecewaan, dan kebencian rakyat terhadap kolonialisme. Sehingga banyaklah perlawanan-perlawanan yang bermunculan. Akibat juga dari munculnya para kaum-kaum terpelajar sehingga membuka mata kaum pribumi untuk melakukan perlawanan-perlawanan besar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya ada tugas yang Ibu berikan, yaitu membuat satu video dengan tema dampak kolonialisme di Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kamu pilih salah satunya, buat videonya, jelaskan
dengan bahasa yang sederhana yang telah kamu mengerti. Video tersebut maksimal berdurasi 3 menit saja dan kirimkan melalui WA Ibu ya. Baik, saya rasa jika ada yang kurang atau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Nah, kita sudahi materi kita sampai di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk tetap belajar dan berjuang untuk melewati masa pandemi ini. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.